Apakah pemilik channel ini masuk neraka? Oh, enggak, saya ngeliat surga, saudara. Saya ada di dalam surga. Dan Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora, dimanapun Anda berada. Saudara, hari ini tema kita tentang penglihatan, ya saudara ya. Waduh, banyak YouTuber Kristen masuk neraka. Wah, ngeri saudara ya. Kasihan saudara ya. Kalau melihat itu ya, sang debitur itu ya, itu sampai itunya, belakangnya itu sampai ditusuk saudara ya. Wah, bolong saudara. Waduh, sampai keluar nanahnya banyak sekali saudara ya. Dimakan ulat. Wah, itu si bom-bom. Ya, saudara ya. Sampai mulutnya ngedumbreh saudara ya. Nggak bisa ditutup, mangap saudara. Wah, ya. Lalu keluar masuk dari mulutnya saudara ya. Beelzebub itu ya. Beelzebub keluar masuk dari mulutnya itu ya. Ribuan lalat saudara. Wah, ngeri saudara ya. Anda ngelihat itu ya. Apa namanya, youtubernya itu Sofiatul dan lain-lain saudara ya. Wah, ngeri saudara ya, ditagih terus saudara ya, ketakutan kayak orang ketakutan ditagih utang saudara ya. Waduh, terus menerus begitu saudara, tiap hari ketakutan, menggigil ketakutan saudara ya. Serem sekali. Waduh, wah YouTuber Islam bagaimana? Wah YouTuber Islam nggak usah ditanya lagi saudara, udah jadi gesek di neraka saudara ya. Waduh, udah hancur saudara. Loh, serius ini saudara, kita nggak bercandaan ini. Saya kalau ngomong kan sambil ketawa-ketawa, tapi saya serius saudara ya. Kayak Soeharto itu kan kalau ngomong sambil ketawa, besoknya yang diajak ngomong itu hilang orangnya. Iya kan, hehehe, ketawa-ketawa-ketawa, besoknya pada hilang. Saudara. Masa saya mau ngapusi Anda saudara ya. Serius saudara ya, nggak main-main. Oke, tapi sebelumnya kita lanjutkan. Kita kasih pengumuman ada kopdar saudara ya, ada kopdar untuk komunitas Damar Kasih yang di Indonesia atau Hagios Indonesia sebetulnya ya, untuk orang-orang yang baru dibaptis ya, tapi juga kalau yang baru dibaptis itu semua ongkos transportnya dibiayai ya Bu Vivin ya, dibiayai oleh Betul. Damar Kasih yang baru dibaptis, semua transportnya, hotelnya, penginapannya, bukan hotel ya, penginapan lah ya. Itu semua dibiayai, jangan khawatir. Nah, kalau yang dari luar pulau pun juga ya, Bu Vivin ya, dibiayai ya. Betul. Yang dari luar Betul, pulau Pak. juga itu yang dari Riau. Kemarin siapa ya telepon saya dari Riau ya? Ada yang dari Riau telepon ya, yang baru dibaptis sama Pak Samuel itu ya. Terus juga yang ini nanti tempatnya eksklusif saudara ya, jadi kita alamatnya nggak kasih, Anda mendaftar baru kita kasih alamatnya. Syaratnya Anda ada di kelas evangelis, apologetik, apostolik, atau di member Galarua, atau di komunitas Embun Pagi. Ya, kalau saya lihat yang daftar baru 120 ya Bu Vivin ya, yang daftar baru 120. 150 lebih, Pastor. Oh sudah 150 ya tambahan ya? Sudah Oke, lebih. oke, oke. Ya, kalau komunitas kita kumpul semua ya 1.000 lebih saudara ya. Alumni aja udah 800 saudara. Alumni dari kita ya, kelas evangelis kita. Cuman kan ada yang di luar negeri, ada yang di luar pulau ya. Kayak Bu Neliana, Bu Sarma ini kan di luar pulau nggak bisa ikut kopdar. Nah, ya berdoa nanti bisa kopdarnya nanti di Israel saudara ya. Nah, saudara untuk berdonasi untuk membiayai biaya kopdar ini Anda bisa transfer ke rekening Damar Kasih, kodenya 99 ya. Bentar. Kodenya 99. Ya, itu ya sudah ya. Ada di layar YouTube Anda itu ya saudara ya, rekening Damar Kasih kodenya 99. Makanya saudara ikut berkomunitas saudara ya, supaya di dalam komunitas ini adalah ruang saling tolong menolong. Ya, kalau Anda sudah lama berkomunitas dalam komunitas kita, sudah 3 bulan ya, dan rajin, kita pasti support saudara. Bahkan Anda yang tidak punya, Pak saya nggak bisa, ini Pak nggak bisa ikut Embun Pagi karena pulsanya nggak ada, dikasih pulsa saudara. Ya, dikasih kuota internet.
Ya kalau begitu Anda nggak ikut embun pagi ya kuotanya di stop, kita nggak kirim lagi saudara ya. Termasuk sembakonya juga harus ya. Kenapa? Karena kita ngasih itu bukan supaya Anda kolek di tempat kita malah keluar uang kan, supaya Anda nggak cuma minta-minta, tetapi Anda diajari mendengar dan Anda kemudian bertumbuh bersama-sama dan bahkan kemudian Anda dipulihkan hidupnya dan Anda bisa memberkati kembali orang-orang yang lain. Karena suatu ketika Anda akan diberkati yang dalam apa namanya yang di dalam komunitas kita itu ya kalau Anda setia, Anda rajin, Anda lakukan firman Tuhan, banyak yang diberkati. Ya nanti kita belajar itu saudara ya, kita belajar hari ini tentang banyak YouTuber Kristen masuk neraka. Waduh teman, terlebih dulu kita ini ada pengumuman ya, pendaftaran fellowship ke Israel terakhir tanggal 10 September ya saudara ya. Kita akan berangkat tanggal sebentar 10 ya. Kita akan berangkat tanggal 8 Oktober saudara ya. Kita pendaftaran terakhir tanggal 10 September. Mohon teman-teman segera mendaftar ya. Oke. Mana tadi ya? Nah. Oke. Untuk donasi ke rekening Damar Kasih sudah ada di layar Anda itu ya. Kelihatan nggak ya? Sebentar ya. Semoga kelihatan deh. Ya, moga-moga kelihatan ya. Saya cek sih kelihatan ya di handphone saya. Iya, terima kasih buat kolekte yang sudah memberikan kolekte untuk banyak banget udah nih ya. Wah nih Diana Ong luar biasa, God bless you. Luar biasa Diana Ong buat kolektenya. Dan Naomi dari Eropa, God bless you. Gosyen, Gosyen maksudnya nih ya. Gosyen, God bless you. Ada Teti Renati, God bless you, Teti Renati. Ada Sapi Derman. Wah, ini kolektor sudah bertaburan saudara ya, Sapi Derman. Ini ada new member. Kita banyak video baru ya. Saya sudah upload video baru di kelas evangelis, apologetik, apostolik saudara ya. Wah, dijamin ini banyak update terbaru ya saudara ya. Anda yang belum member, join member saudara ya. Kalau Anda nggak sempat ikut kelas evangelis, apologetik, apostolik, itu materinya sama. Hanya kalau Anda di YouTube, Anda bisa mengakses langsung banyak dan cuman nggak bisa tanya jawab. Kalau mau tanya jawab harus masuk kelas ya saudara ya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah memberikan kolekte. Dan ini ada Enderman, wadah Enderman, Sapi Derman, luar biasa. Oke saudara, kita lanjutkan. Saudara, ngerikan saudara ya. Ketika seakan-akan mereka memberitakan Injil, seakan-akan mereka memberitakan, tetapi orang-orang ini masuk neraka, saudara. Oh, bukan sentimen pribadi, bukan. Ini benar-benar, saudara ya. Ngeri, saudara. Wah. Anda pikir orang-orang ini memberitakan Injil, saudara? Enggak loh, saudara. Mereka sport otak. Berkali-kali ya, saat embun pagi saya bilangnya hati-hati, YouTuber. Ya, saat itu ya, jangan sport otak. Nanti kamu enggak terima surga, malah kamu masuk neraka. Karena akhirnya sport otakmu itu bukan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan sumpah serapah. Ya, tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan sumpah serapah. Ngeri saudara ya. Wah, memang tahun 2022, 2023 ini memang tahun benar-benar sebuah tahun penyisihan saudara ya. Tahun pengayakan. Wah, tahun apa? Filterisasi. YouTubers yang tulus hatinya dengan YouTubers yang cuma cari duit, yang merusak kekristenan, ya. Ngeri saudara. Wah, dan orang-orang ini kita nasihatkan, ya, masuk neraka kalian. Karena ngeri saudara ya, kalau anda bilangnya masuk neraka, benar-benar masuk neraka saudara, nggak selamat. Makanya hidupnya pun nggak diberkati. Anda lihat ya, bagaimana hidup mereka selalu meminta-minta donasi. Rakus donasi saudara, Anda nggak diberkati. Karena surga dan neraka ya, kalau Anda lihat pelajaran yang lalu,
Surga dan neraka ya sekarang ini mulainya, saudara. Ya, surga dan neraka itu mulainya sekarang. Wah, ngeri, saudara. Penghakiman itu mulainya dari sekarang, saudara. Ya, ngeri ya, saudara. Dan orang-orang ini mulai hidup di dalam nerakanya yang mereka ciptakan sendiri. Mengapa mereka hidup dalam neraka yang ciptakan mereka sendiri? Ya kan kelihatan dari buahnya itu, saudara. Anda yang Kristen juga ya, Anda pikir Tuhan Yesus berkata, sempitlah dan sesaklah jalan menuju kepada kerajaan Allah itu, saudara. Tapi lebarlah jalannya menuju kepada maut. Berusahalah melaluinya untuk tempat yang sempitnya itu, saudara ya. Masalahnya bukan berarti nggak bisa, ya. Tapi Anda harus berusaha. Bukan nggak bisa, saudara. Anda harus berusaha. Nah, ini Enderman. Luar biasa. Enderman tadi sudah ya. Ini ada Indiana, Elia Francisca. Wah, ini kalau sudah kolektornya begini, ngeri-ngeri, saudara ya. Tiap hari begini, saudara ya. Dan yang paling mengerikan, saudara ya, orang ini pede dia ada di surga. Oh, enggak apa-apa, saya sekarang menderita, saya melakukan kemuliaan Tuhan. Lalu dia sambil minta-minta donasi. Kalau ini kolektor saya nggak minta, saudara ya. Serius, saya nggak minta. Ya, saya nggak minta. Ini kan kolektor, kan orang ngasih kolektor. Kalau saya bilang nyawer, nabi koboi, ya biar seru, saudara ya. Tetapi hidup saya tidak dari kolektor, hidup saya tidak dari donasi, saudara ya. Serius, saya kerja. Saya kuliah, dokter saya 2 ya, saudara ya. Saya mengajar dengan profesional. Ya, jadi bukan pengangguran, nggak punya apa, saudara ya. Anda yang diajar pun, saya mengajar dengan kesungguhan hati, saudara ya. Kita ada banyak sekali kelas. Saya mau buka kelas profetik, saudara ya. Saya mau buka kelas profetik, cuman saya lagi nunggu wangsit ini, saudara ya. Ada samar, luar biasa. Kolektornya hari ini, saudara ya, sudah ada 10 orang. Saudara, kalau Anda ya mengira bahwa neraka itu nanti, salah, saudara. Jiwamu itu dari sekarang sudah ada di dunia orang mati, atau ya, sorry ya, bukan neraka itu nanti ya, dunia orang mati. Hades itu ya. Hades itu mulai dari sekarang, bukan nanti, saudara. Karena Anda itu hidup, dunia ini adalah sebuah dunia orang mati, Hades. Dunia ini adalah Hades, sampai Anda mendatangkan kerajaan surga. Neraka itu adalah kekekalan, sama dengan di Hades, namun itu kekal. Nah, ya, jadi mulainya dari sekarang nerakanya, ya. Gimana nih? Bingung? Jangan dibalik-balik ya. Sekarang ini namanya Hades karena sementara, tempatnya sementara. Sampai Anda dihakimi ya dalam kekekalan, dihakimi oleh pencipta kita ya, maka Anda masuk neraka kekal. Sekarang ini di Hades. Anda dihakimi mulai dari sekarang. Anda hidup di dunia orang mati, ya kan, penghukuman mulai dari sekarang, saudara. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 18 ya, penghukuman mulai dari sekarang. Kalau Anda percaya menerima Yesus dan melakukan, wah itu penting, saudara ya. Ya, bukan cuma memanggil Tuhan, 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 tapi Anda melakukan. Anda pindah ke paradiso. Sehingga Anda tidak perlu meminta-minta hidupnya. Tapi kalau hidupmu dari meminta-minta, ya, maka sebetulnya Anda sedang ada di neraka, ada di Hades tadi, sorry ya, ada di Hades, yang Anda siap-siap kalau Anda bertobat ya masuk neraka. Ya, jadi penghukuman itu ada di sekarang ini ya. Coba saudara lihat ya bagaimana orang mencaci maki saya seluruh dunia. Mengapa nggak ada yang mempan? Mengapa nggak ada satupun caci maki sumpah serapah yang mempan? Ya? Mengapa justru makin beruntung? Mengapa justru makin diberkati? Ya, kalau kemarin saya bikin
bangunan itu bukan karena apa namanya duitnya kurang, bukan saudara ya. Karena memang orang Belanda semua melakukan sendiri, ya melakukan pekerjaan sendiri saudara. Hampir selesai saudara ya. Harusnya selesai tadi malam. Saya bikin laminat, masang bawahnya itu saya nggak pinter saudara, tangannya saya nggak terampil. Ya ternyata ada yang salah saya masangnya. Saya tadi malam godfather-nya anak saya datang nengok kan kita undang makan ya. Aduh foto-fotonya mana ya? Sebentar ya. Ntar saya kirim dulu ya. Jadi saya dikasih tahu, ini caranya salah. Besok beliau akan membantu saya, saudara ya. Besok beliau akan bantu saya. Nah, saya ya, wah asik sekali saudara ya. Ini kalau Pak HW datang sudah nyaman tempatnya ini. Kalau Pak HW datang nengokin saya lagi saudara. Nih saya kirim dulu nih. Tereng. Mana nih? Hagios. Hagios. Nah, kie Tuyung Hai, ada Tuyung Hai, saudara. Nah, bawahnya nih masang laminat ini, saudara ya, saya gagal ini ya. Loh, kok ada penampakan? Oh, itu ada klawer-klawer apa itu? Apa ini ya? Oh, kaos. Wah, lupa naruh kaosnya, saudara ya. Ini karena dingin ya, pagi-pagi dingin ya, saya pakai sweater kerjanya, saudara. Wah, ini bawahnya udah jadi laminatnya, saudara ya. Waduh, itu pada lepas tuh, saudara ya. Bolong-bolong itu pada lepas. Karena caranya salah kemarin saya ya. Bawahnya kurang firm. Jadi harus bawahnya pakai palet itu harus dijadikan satu semua dulu, harus dipaku semua jadi satu. Nah, saya kurang ini ya, kurang teliti ya. Waduh, kemarin saya sudah batin ini harus di join dulu semua, di atasnya kasih OSB. Sudah batin bolak-balik itu loh. Setiap kali lewat papan OSB tak lewat aja saudara ya. Terus langsung tak pasang begitu, saya pikir gampang ini, paling 2 jam selesai. Ya kan, wah 2 jam selesai, itu satu harian itu dari jam 8 pagi sampai jam berapa tuh, jam 4 ya, sampai udah I give up, saya udah nyerah dah. Aduh, udah jadi. Dan nanti ini tempat ini buat ruang makan sama buat ini ya, buat ruang tamu sama buat ini ya saudara ya, buat saya ada barbel itu loh, yang buat fitness itu saya taruh di situ semua. Di dalam itu nanti buat studio ya semuanya. Bisa nampung, tadi malam aja 15 orang kumpul di dalam, masih sisa ruangannya saudara ya. Mungkin bisa 20 orang di dalam itu ya, buat kalau kita Bible study ya, kita bisa di dalam situ saudara, luar biasa. Oke, berbuah saudara ya, kita banyak pembaptisan ya. Ini ada Desi Gloria Swart, Australia, luar biasa. Ong Bak, wah Ong Bak ini rajin bener ini ya. Relis Sibarani dari Amerika, God bless you. Kerjaan sendiri harus saudara ya. Ini pekerjaan yang saya pernah lakukan seumur hidup saya saudara, bikin beginian ya. Biasanya saya cuma ngerakit meja IKEA atau meja Olimpik ini. Ini saya baru kali ini benar-benar wah ngeri ya saudara ya. Sampai sekarang tangannya masih jarem ya. Kalau malam tidur sampai tak pegang begini, tak penteng begini ya. Saya tarik ke belakang karena jarem sekali. Kenapa? Karena berotot semua kan. Jadi keras semua kan. Kayak kalau habis fitness dulu, saya kalau fitness itu tangannya sampai jarem semua saudara ya. Sesudahnya enak, keras badannya. Jadi bagus ya bentuknya. Tricepnya sampai keluar semua lagi nih saudara ya. Tricepnya keluar lagi semua. Ya karena itu ya. Dan tidurnya nyenyak. Tidurnya nyenyak pules. Tadi pagi kesiangan dibangunin. Waduh, jam 8 kurang 20. Waduh.
Oke, saudara. Kita seperti biasa ada untuk tanya jawab di awal, saudara ya. Ada tanya jawab untuk hari ini ayat bacaan kita dari Yohanes 3 dan Matius 7, saudara ya. Yohanes 3 dan Matius 7. Sebentar ya. Ya, oke, sudah saya buka ini. Saudara-saudara yang mulai mau tanya jawab, boleh ya saudara ya. Yang mau tanya jawab, itu nanti jendelanya itu pakai sliding saudara ya. Wah, saudara, ini pertama kali saya ini jendela segala macam ya, setting jendela. Wah, bisa sliding itu didorong. Itu double glass ya. Jadi kalau ada musim dingin itu udaranya nggak masuk karena double glass. Pintunya juga double glass, sliding juga saudara. Set, waduh enak sekali ya. Udah mulai kelihatan bentuknya ya. Waduh puas sekali ya saudara ya, walaupun sambil pegel-pegel, sambil mumet itu bikinnya. Tapi selesai juga ya saudara ya. Ini saya nggak nyangka bisa selesai. Saya pikir sanggup nggak nih bikin meja IKEA aja saya 1 bulan. Ini ngerakit mules, sudah mau ngerakit meja IKEA 1 bulan baru tak kerjain, baru tak pasang ini di studio. Nah ini mau rakit ini, waduh 3 hari dan 3 hari ya, 3 hari dan 3 hari. 6 hari ya kerja ya, 10 hari lah, 10 hari kerja karena yang 4 hari itu yang kerja setengah hari itu ya, sambil ngumpul-ngumpulin bahan, apa segala macam. Luar biasa saudara ya, kalau di Eropa, makanya sumber daya mereka luar biasa ya. Mereka ngerjain apa-apa sendiri loh saudara. Ya, yang cewek-cewek itu kalau saudara ngerti ya, iklannya yang jual kayu ini saudara. Cewek-cewek itu dia bikin ini sendiri saudara, bikin teras sendiri cewek-cewek ini saudara sama anaknya. Ngeri saudara, cewek bikin ini teras, saya bilang, wah itu memotivasi saya langsung, waduh masa saya kalah nih cewek-cewek Belanda ini bisa bikin teras sendiri, ngetok-ngetok palu sendiri, yang ngetok-ngetok ini sendiri, waduh saya harus bisa. Saya bilang ya, izinnya udah dari tahun lalu ya, ini kan harus izin ya, izinnya sudah dari tahun lalu. Cuman mau bikinnya itu, kalau Anda beli yang sudah jadi itu sampai lengkap begini habisnya 6.000 saudara. Kemarin saya ini habisnya kurang lebih itu habisnya kemarin 2.000 ya, 2.000 lebih saudara ya. 2.000 lebih ya, sama nanti yang pas studio habisnya kira-kira 3.000 saudara ya. Yang pas studio habisnya 3.000, karena kemarin saya beli kursi ya, beli kursi juga. Nah, ada kursinya bagus pink saudara ya, buat fellowship kita. Wah, ada kursi pink. Nanti kalau ada sahabat-sahabat Nabi datang, nanti tidurnya di studio itu saudara. Ya, di studio kita ada beli sofa bed yang gede saudara ya. Jadi enak sofa bednya. Luar biasa. Jadi sahabat para nabi bisa datang. Itu nanti yang saya saya lagi lakukan di Belanda dulu, coba ya. Nanti kalau berhasil kita bikin di Israel, saudara ya. Nah, kita akan bikin di Israel. Karena saya di Israel bisa lama ini, saudara. Sampai selesai PhD saya ini bisa lama ini saya nih. Karena ini disertasi saja setengah mati ini. Ternyata tidak gampang ya. Aduh. Nah, ini apalagi kalau sampai selesai PhD, yang mudah-mudahan nggak terlalu lama, tapi bisa selesai ya, saudara. Kita kembali ya. Ini kalau belum ada yang nanya, saya lanjutkan saudara ya, sampai apa namanya, kita bawa firman ya. Kita masih ngerasani orang dulu saudara, ngerasani orang. Bukan ngerasani yang jelek, ngerasani yang positif ya saudara ya. Bagaimana kita mengingatkan ya supaya orang-orang ini bertobat. Nah, Anda juga sama saudara ya, orang-orang Kristen kalau Anda ya tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, itu Anda pikir Anda sudah Kristen tapi Anda belum masuk neraka loh. Ya. Urutannya begini saudara ya. Nah, urutannya. Bentar ya. Banyak orang salah kaprah, saudara ya. Banyak orang salah kaprah tentang keselamatan ya.
Karena mereka ngarang sendiri ayatnya, saudara. Pak Ibnu Kalam itu sudah saya kasih tahu ya, Pak, ayatnya bunyinya begini. Yo, Pak, dengan bom-bom aja beda, iya karena bom-bom ngarang, Pak. Iya nggak ada ditulis, dikarang-karang, ditafsirkan. Sofiatul, itu ayatnya bilang apa, dia bisa ngarang-ngarang kemana-mana, gitu saudara ya. Banyak pendeta-pendeta Pentakosta karismatik juga sama ayat ya, banyak orang-orang Kristen ayatnya bilang apa, terus dia ngoceh. Sebentar. Ayatnya tadi bilang apa? Ah kan begini, kan berarti maksudnya begini, itu kan kata kamu. Nah, kalau semua orang kembali kepada teks, nggak akan meleset, saudara. Nggak akan beda tafsir itu sampai ribut itu nggak ada. Karena kenapa orang Yahudi, para rabi ini, sekalipun berbeda, mereka nggak berantem. Mereka tahu mana yang teks, mereka tahu mana yang menurut saya. Ya, menurut Rambam, menurut Ramban, menurut Hillel, menurut Syamai. Tapi teksnya itu, saudara. Dari teks yang sama, kalau mereka berbeda, mereka stop. Ya, mereka akan berkata, ya, menurutnya mereka. Ya, makanya mereka nggak bertengkar. Nah, coba Anda lihat ya. Ketika orang menerima urutannya ya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kan Yohanes 3 kan? Ya. Maka dia ada Markus 16, saudara. Orang siapa percaya, maka dia harus dibaptis. Harus dibaptis, saudara. Ayatnya sudah jelas. Jangan dikarang-karang. Yang namanya dibaptis sudah jelas, itu adalah baptisan air. Ya, makanya kita melihat apa yang dilakukan di dalam Kisah Rasul 2. Ya, percaya, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yaitu namanya siapa? Yesus Kristus. Karena ayatnya Yohanes 17, ayat 11-12. Namamu kau berikan kepadaku. Simpel kan? Dari ayat ke ayat semua ada semua, saudara. Terimalah Roh Kudus, ya, Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Ya, dibaptis dan dibaptis dengan air, maka engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi itu urutannya. Loh, pada Cornelius kenapa? Cornelius kenapa bisa dibaptis Roh Kudus dulu? Tetap dibaptis air. Tetap dibaptis air, saudara. Ya, Kisah Rasul 10. Cornelius bagaimana? Dibaptis dengan Roh Kudus dulu, tetap dibaptis dengan air, saudara. Harus. Ya, karena jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Anda harus dibaptis dalam nama Yesus, Rabai kita, guru kita. Itu tanda Anda menjadi murid. Ya. Tetapi baptisan itu, nah mengapa harus dibaptis? Karena baptisan itu adalah saksi, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 8. Air, darah, roh. Ya, 3 saksi. Yang akan bersaksi, saudara, baptisan Roh Kudus, dan darah Yesus. Itu yang bersaksi. Setelah itu, ya, tanda bahwa Anda itu benar-benar selamat, ya, maka ada Yakobus 2 ayat 27, saudara. Iman dengan perbuatan, menunjukkan imannya dengan perbuatan. Ya, Galatia 5 ayat 22-23. Ini penting nomor 5 ini, saudara. Ini penting sekali ya, saudara ya. Banyak orang menyepelekan ini. Mereka berhenti di nomor 1.
Siapa yang berhenti di nomor 1? Banyak orang berhenti di nomor 1, saudara. Mereka nggak tahu bahwa, oh saya sudah terima Yesus kok, saya lagi menantikan Roh Kudus, saya yakin sudah terima Roh Kudus. Nih, nanti kita lanjutkan lagi. Ini dulu saudara ya, urutan. Ini kan pelajaran lama sebenarnya ya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 3. Lalu engkau harus lahir dari air dan roh ya. Lahir dari air dan roh. Jelas ayatnya saudara, air dan roh. Nggak usah ditafsir kemana-mana. Air dan roh. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Lahir keluar. Ya kan, lahir keluar dari air dan roh. Itu dibaptis. Ya, Markus 16 ayat 15. Setelah kamu percaya, maka kamu harus dibaptis. Ya, di dalam nama Yesus. Karena seperti para rasul, membaptis di dalam nama Yesus. Oh, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, Matius 28:19, karena ada Yohanes 17 ayat 11-12. Namamu kau berikan kepadaku. Ya kan? Dari teks ke teks ada semua, bukannya ditafsir muter-muter. Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Ya. Dibaptis dengan air, lalu kamu menerima Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus itu, ya kan? Kisah Rasul 10, kok Cornelius dibaptis Roh Kudus dulu? Ya tetap dibaptis air. Ya. Nah, karena di dalam tradisi namanya baptisan itu juga Anda sebagai murid dari yang membaptis, nama dari yang membaptis. Saksi 1 Yohanes 5 ayat 8. Ya, karena air itu adalah sebuah baptisan sama dengan Roh Kudus. Makanya Anda harus dua-duanya, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Darah Yesus juga 3 saksi, saudara. Yakobus 2 ayat 27, setelah itu Anda harus berbuah. Ya, bukti bahwa Anda sungguh-sungguh percaya. Jadi bukan Anda maksa-maksa mau percaya. Begitu Anda percaya, sungguh-sungguh percaya, otomatis Anda berbuah, saudara. Kalau Anda percaya nggak sungguh-sungguh, nggak berbuah. Ya, Anda tidak akan bisa menunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Akhirnya Anda cuma ngoceh-ngoceh doang tuh di YouTube tuh. Kelihatannya pengetahuannya banyak, nol putul semua, saudara. Diajak panggil di sini nggak ada yang datang. Ya kan, ngoceh di belakang saya, ngerasain saya luar biasa. Saya panggil nggak ada yang datang, saudara, pada takut semua. Ya kamu yang ke tempat bom, saya sudah bolak-balik ke tempat bom, saudara. Ya, wah nih ada kolektor lagi, saudara ya. Kolektornya tambah banyak, saudara. Helmintuk, luar biasa, Helmintuk. Andreas di Jerman, luar biasa. God bless you. Ini ada pertanyaan, sebentar. Yuda Brunei, silakan. Pastor, itu yang untuk anak, kalau untuk anak kapan kira-kira perlu dibaptis dengan air ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, baptis Roh Kudus itu yang seperti apa? Kan yang pastor udah jelasin yang kayak yang si kala laba-laba itu kan lain itu. Iya. Sebenarnya kayak gimana tuh bentuknya baptis Roh Kudus? Itu aja pastor. Betul ya. Kapan mulai kita dibaptis, saudara, anak-anak itu? Kalau dia sudah mengerti, saudara. Nah, kapan mengertinya? Orang Yahudi 13 tahun, laki-laki, perempuan 12 tahun. Ya, itu dianggap akil balik. Nah, Paulus ketika cerita tentang akil balik, itu lagi cerita itu tuh. Ya, bar mitzvah, akil balik. Ya, akil balik mengikuti hukum Tuhan. Karena bar mitzvah itu berarti kita ikut hukum Tuhan. Bat mitzvah artinya hukum Tuhan. Ya, bar mitzvah, anak-anak dari hukum. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau saya menyarankan tetap sama, 13 dan 12 tahun. Tapi bagaimana kalau misalnya 7 tahun? Kalau kita lagi baptis orang tuanya, ya, anak-anaknya sudah mengerti, sudah dijak ngomong, kita ada nyambung ya. Kamu tahu nggak papa mama? Iya, mau terima Yesus, baptis saja. Jadi boleh 7 tahun ya, 6 tahun, tapi bayi ya jangan. Kalau bayi kita doakan saja, tumpang tangan. Ya 3 tahun, masih belum ngerti saudara. Ya, jadi dijak ngomong dulu, kalau dia ngerti ya 6-7 tahun. Kalau saya tetap prefer kalau dia dari keluarga Kristen, ya dari kalau laki-laki ya 13 tahun, perempuan 12. Anak saya 14 tahun ya. Anak saya 14 tahun, Miracle umur 11 tahun. Ya.
waktu dibaptis itu. Gitu ya. Nah, lalu baptisan Roh Kudus itu kan rema. Anda harus melimpah dengan rema. Bagaimana Anda bisa punya rema? Ini kan nyambung terus nih pengajarannya. Logos, Anda baca Alkitab, lalu Anda berdiakonia. Ya, hidup di dalam mengasihi, mengampuni, memberkati. Tiba-tiba logos itu jadi rema. Dan ketika Anda lakukan lagi, melimpah lagi, tiba-tiba Anda penuh dengan Roh Kudus. Tiba-tiba Anda penuh dengan rema. Oh, rema Roh Kudus? Iya, kan ada ayatnya. Teks ke teks. Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh. Ya, Roh Kudus itu adalah rema. Ya, remaku adalah roh. Ayatnya jelas dari teks ke teks. Bukan ngarang ya. Dari teks ke teks ada. Anda kalau ikut dalam pengajaran kita dari teks ke teks, saudara. Kalau saya menambahkan Talmud, menambahkan ya Mishnah, Halakha, itu tambahan untuk menguatkan ya bahwa orang ini pun mengatakan demikian, gitu ya. Tapi teksnya bunyinya begini. Yang penting dari teks ke teks. Ya. Berarti kalau yang baptisan air kan kayak dari gereja resmi atau yang dari kayak evangelis lah. Berarti kalau udah baptis Roh Kudus tuh dari orang tuanya bisa Oh ke bisa, anak-anaknya. Ya. bisa. Loh, kalau Oh baptisan ya, air oke. bukan dari gereja resmi, nggak resmi juga nggak apa-apa. Ya dari evangelis maksudnya. Ya, nggak harus Orang evangelis lahir juga baru. kan? Nggak harus evangelis kan? Oke, dari orang yang sudah dibaptis dan mengerti, orang yang memberitakan Injil dan dia sudah dibaptis dan dia sudah mengerti. Mengerti ya, Oke, biasanya oke. kalau mengerti dia sudah ikut dalam pemuritan. Kalau dia belum ikut dalam pemuritan, bagaimana dia mau mengerti? Gitu ya. Makanya Paulus pun yang membaptis adalah Ananias, seorang murid juga. Ya kan? Gitu ya. Jadi siapakah yang boleh membaptis? Orang yang sudah dibaptis, orang yang penuh dengan Roh Kudus dan sudah mengerti. Tentu saja karena mengerti ya, sudah penuh Roh Kudus dan mengerti, sudah logos ya. Sudah dimuridkan. Penting ya. Ini proses tadi ya, ini baru tahapan pertama, saudara. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, dibaptis, lalu dibaptis dengan Roh Kudus, ya, karena itu adalah saksi, ya, nomor 4, air, darah, dan roh. Maka dia harus berbuah. Wah, itu benar-benar ya, saudara ya. Nah, itu Anda harus langkah-langkah ini harus jelas. Ini nanti masuk dalam kelas pemuridan ya, materi ini, saudara ya. Simple ya, simple, tapi banyak yang melewati langkah-langkah ini. Ada teksnya, ada di dalam Alkitab semua. Teksnya persis, tanpa harus Anda ngalar-ngalar kemana-mana. Ya, kita hanya merangkai teks ke teks saja, hanya merangkai, bukan ngarang teks, bukan ya, bukan mengarang dari teks, tapi merangkai teks itu, saudara. Karena teks itu kan berupa hagadah. Nah, ini halakahnya. Kita hagadahnya itu kita ambil, kita comot, terus kita rangkai jadi sebuah halakah. Ya, ini begini urutannya, saudara. Ketika orang syarat menerima keselamatan, yang nomor 5 ini sering dilupakan. Nah, kemarin saya ngomong sama Pak Ibnu Kalam ya, saudara ya. Pak Ibnu Kalam itu bilang bahwa saya sudah menerima baptisan Roh Kudus. Dari mana tahunya, Pak? Ya, saya mengakui saudara Tuhan. Oh, bukan. Ya, tapi kan tanpa Roh Kudus tidak seorang pun bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Oh, enggak begitu, Pak. Nah, saya terangkan, saudara ya. Nih, bentar. Ini saya save dulu. Ya, pemuridan. Ya, ini buat materi kita ya, saudara ya. Nanti saudara-saudara yang sudah dimuridkan,
Anda mengklaim ya, klaim. Saya sudah dibaptis Roh Kudus. Betulkah? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Salah. Ya, ayatnya di mana Saudara? Oh, betul ya. Yang Pak Ibnu kan kasih ayatnya ya. Tanpa Roh Kudus, nah lihat ya cara nyarinya ya. Tanpa Roh Kudus ya mengaku Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Apakah ini bukti bahwa Anda penuh dengan Roh Kudus? Kan, saudara ya. 1 Korintus 12 ayat 3 ini, ayat 3 ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Buktinya mengaku Yesus Tuhan oleh Roh Kudus. Semua orang, baik Islam, Kristen, Buddha, ya, ateis, mereka punya Roh Kudus atau Roh Allah. Ya, nanti ada dalam pelajaran tubuh jiwa roh. Ya, karena dalam tubuh sars, jiwa, suhe, dan roh pneuma. Ini adalah Roh Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, inilah yang kemudian kita sering menyamakan, walaupun bukan ya, nanti dalam tubuh jiwa roh dengan hati nurani. Ya, tidak sama ya, tidak sama, tapi ya kita, karena roh ini ditaruh di hati nurani kita, di hati kita, sehingga kita bilang hati nurani, hati yang diberi cahaya, hati nur kalau bahasa Arab itu ya, nurani. Nah, tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini roh Allah. Jadi semua orang punya roh. Lalu roh itu masuk ke dalam tubuh, ya. Lalu jadilah jiwa. Ada dalam Kejadian 2 ayat berapa? Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8 ya, atau apa 7 ya? Kejadian 2 ayat ayat 7 ya. Ayat 7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Debu tanah dihembus, ya. Sebutnya bukan nafas ya, tapi pneuma, ruah hayat. Lalu maka manusia menjadi nefes hayat. Kaya, nefes kaya. Ya. Tubuh Adama, soma, dihembuskan dengan nismat hayat, lengkapnya itu dalam nanti ke dalam Kejadian 7 ya, nismat ruah hayat. Lalu demikianlah manusia menjadi nefes hayat. Ya. Jadi nefes itu akibat roh Allah bertemu dengan tubuh manusia. Jadilah dia nefes. Ya. Tubuh, ya, ini Kejadian 2 ayat 7 ya. Tubuh SARS atau basar ya saudara, soma dan SARS atau soma ya, soma. Nah, ini bahasa Ibrani-nya. Suhe atau nefes,
Ya, ini adalah ruah. Jadi semua orang punya, makanya bagaimana orang Anda baru ketemu orang, terus Anda menginjil orang itu bisa terima Yesus? Apakah dia sudah penuh Roh Kudus? Bukan. Karena ada Roh Allah di dalamnya dia. Hanya dia mau dengar enggak suara hati nurani yang sudah ada menampung Roh Allah itu. Masalahnya orang ini mau dengar enggak? Kan enggak kan? Makanya dia nggak bisa terima Yesus. Tapi kalau dia mau dengar, tiba-tiba dia bicara mengetuk jiwanya, akal budinya. Dan dia melihat, oh iya ya, terangi saudara, oleh nur tadi, hati nur tadi ya, cahaya tadi kalau orang Islam bilang itu tadi. Tapi kan kita ini bilang itulah hati nurani, itulah yang kita bilang dengan conscience ya. Itu saudara ya, itulah yang membuat orang bisa terima. Jadi Anda baru tahap ini. Ya, banyak orang salah kaprah ya. Nah, bagaimana penuh dengan Roh Kudus? Ya, Anda harus penuh dengan rema. Ya, Yohanes 6 ayat 63 namanya. Yohanes 6 ayat 63 yang namanya rema Yesus sama dengan roh, ya kan? Dan hidup. Ya. Dan iman, ya, Roma 10 ayat 17. Iman datang dari mana? Dari rema. Satu rema, dua rema belum penuh, saudara. Kalau Anda melimpah dengan rema, itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya kan satu rema, dua rema setiap hari, makin banyak, makin rema, makin banyak. Anda tiap kali baca langsung rema. Lama-lama kan begitu. Dari mana rema? Yohanes 15. Ya kan, logos, tinggallah di dalamku, dan aku di dalammu, maka remaku. Ya ada kasih Tuhan. Rema kan perkataan. Logosnya kan harus jadi perkataan. Rema juga kan, sama-sama perkataan. Tapi yang satu perkataannya ya cuman begitu saja, yang satu tiba-tiba hidup. Kenapa? Karena ada kasih. Ada agape, Yohanes 15. Ya, itulah bedanya. Jadi bukan Anda penuh Roh Kudus kalau Anda mengaku Yesus Tuhan. Anda mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hatimu. Lalu Anda melimpah dengan rema sehingga tiap hari Anda akan mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi inilah yang namanya apakah baptisan Roh Kudus itu. Ya. Jadi kesimpulannya, apakah baptisan Roh Kudus itu, saudara? Ya. Ini pelajaran lama ya. Satu, Anda baca logos atau caranya ya. Logos. Semua orang Yahudi punya logos, saudara. Ya. Semua orang Yahudi punya logos. Dia rajin dari kecil. Ya kan, makanya Kisah Rasul 2 ya, baptis dan baptisan Roh Kudus. Cornelius juga dia berdoa kepada Allah orang Yahudi, saudara. Termasuk Cornelius. Jadi dia punya logos, dia baca. Ya. Lalu logos ditambah kasih agape. Jadilah rema. Karena rema dengan logos ini kan sama. Bukan sama, tetapi adalah sebuah perkataan. Lalu yang membedakan, ya, begitu ditambah kasih agape, logos ini langsung jadi rema. Makanya Yesus berkata, ini kan Yohanes 15. Ya, maka Yesus berkata, Yohanes 16, Yohanes 6 ayat 63. Rema Yesus adalah roh dan hidup. Maka ada yang namanya kepenuhan roh itu ya. Maka kalau Anda sering melimpah dengan penuh dengan roh, maka Anda akan penuh dengan rema. Atau kebalikannya, penuh rema, maka Anda penuh dengan roh. Sehingga akhirnya Anda ada Galatia 5 ayat 22-23. Ciri khasnya adalah buah dari roh itu, saudara.
buah dari roh itu jelas. Anda ada buahnya enggak? Jelas, saudara. Nah, nanti kita akan bicara ini ya, yang nomor 4 ini. Ya, Matius 7, Yohanes 3, ya. Ini mana nih? Tumben ini nggak ada yang nanya-nanya nih. Jangan dari ini. Wah, ini ada Batang Garing Ministry, luar biasa Batang Garing Ministry. God bless you. Begitu saudara ya, ini materi pemuridan lagi ya kan, ini kan materi yang kedua, baptisan Roh Kudus. Baptisan yang pertama tentang keselamatan. Ya. Penting ya, nanti materi yang ketiga itu buah roh. Jadi Anda ada buahnya enggak? Tadi yang pertama, yang terakhir ya, dia lupa bahwa dia harus berbuah. Apa kepada Roh Kudus? Ya harus berbuah. Buah, ceritanya tentang buah. Jadi Anda enggak, dan buah itu kelihatan, mana ada buah nggak kelihatan, saudara. Saya nggak tahu, saya berbuah, cuma nggak saya pamer-pamerin. Bohong, saudara. Yang namanya buah itu kelihatan, semua orang pasti ngelihat. Ya, yang namanya terang itu semua orang pasti ngelihat. Yang namanya buah itu semua orang pasti lihat. Ya, jelas yang namanya buah itu. Itu saudara ya. Ini kalau nggak ada yang nanya, saya jalan terus nih saudara ya, sampai ada yang nanya nih. Sebentar, kita cek dulu. Apakah pemilik channel ini masuk neraka? Oh, enggak, saya ngeliat surga, saudara. Saya ada di dalam surga. Enggak ya, saya ada di dalam surga. Saya lagi ada di dalam hubungan bait suci, saudara ya. Terus saya jalan jalan di dalam air sungai itu ya. Enggak dong, saya ngeliat kok. Dibawa ke surga ya, saudara. Saya dibawa ke surga. Apanya, saudara? Dan penglihatan. Ya, bukan benar-benar ke surga, nggak bisa, saudara ya, penglihatan. Maruli Siregar, silakan. Ya, salam Pak Pastor. Ada Halo.